2012 akhir, itu November Desember kalau nggak salah. Teman ngajakin ikut X Factor. Oke. Lu tau gak, gue pikir tuh X Factor tuh yang makan kecoa dan lain-lain. Oh ini, Kalau masih apa? iya Aku juga kan? gitu mikir gitu tuh. Awalnya apa berarti ya? Fear Factor. Dulu tuh Iya. Oh, Fear Factor. Fear Factor. Kita nontonnya Fear Factor. Itu tuh gue kebayang, serius lu ngajakin gue gitu kan. Enggak bang, ini tuh sama kayak Idol tuh nyanyi juga. Seriusan lo, coba kita dia nunjukin, coba lihat di internet gitu kan. Coba lo lihat dulu, kalau lo tertarik lo kabarin gue ya gitu. Dan gue cari, oh iya X Factor nih nyanyi dong gitu. Terus ada kategori-kategori masing-masing gitu. Usianya segini, terus ada duo, ada yang ya macam-macam lah gitu. Ada yang solo. Akhirnya ya udah deh ikut gitu karena teman yang ngajak. Ikut sama dia, audisi, ketemu dengan eksekutif produser RCTI pada saat itu. Mereka minta ini dipecah gitu. Tadinya duo. Tadinya duo. Terus minta dipecah gitu. Cowok cewek? Cowok. Oke. Cowok. Terus akhirnya jadi si eksekutif produser bilang, coba deh di obrolin dulu. Ketika di fase penyelesaian hubungannya. Yes, betul. Pengalaman pribadi Mas, hubungan. Kalau pengalaman pribadi dan pasti juga dari beberapa orang yang pernah. Cerita dari teman-teman juga ya. Iya. Pasti kan ada mirip sebenarnya, ujungnya sama, tetap bubar gitu kan, tetap pisah. Cuman momennya aja yang berbeda. Oh iya. Ada yang sampai diusir keluarga lah, ada yang sampai yang nggak bisa ngomong apa lagi lah, mungkin yang udah ngobrol berdua aja gitu. Ya udah kita ambil jalannya, mungkin kita pisah aja udah. Kita temenan aja. Biasalah kata-kata yang paling aman, temenan aja lah ya. Lihat aja ke depannya nanti gimana. Lihat aja. Bang Pras sama Bang Damron di mana ya? Di mana sih? Kita di pojok nih. Kita di pojok nih. Halo teman-teman, selamat datang di Rides and Vibes. Yes, benar banget. Selamat hari sekarang Senin nih. Hari Senin, betul sekali. Dengan cuaca yang sangat dingin banget ya. Yes. Berapa hari kebelakangan ini panas banget, Mas. Dan Tangerang 36 derajat Celcius kalau nggak salah ya. Oh ya? Gue tuh dari kemarin ya, dari hari apa Sabtu tuh gue kan keluar kan. Iya. Panas banget jalanan, heran gue. Pantas kelihatan kurus gitu. Wah, emang ngaruh ya? Kali kan. Sauna gitu. Oh iya. Gimana kabarnya men? Sehat dong, lu gimana cuy? Alhamdulillah sehat. Kayak teman Tangerang nih, gimana kabarnya? Ya, kabar. Mudah-mudahan sehat-sehat aja ya buat lo. Benar. Yang lagi dimanapun lu berada, mungkin yang lagi di jalan, mungkin yang lagi persiapan berangkat ke kantor, atau mungkin lu yang lagi si sore gitu ya, atau mungkin lu yang lagi pengen pulang ke rumah gitu habis kerja di hari Senin ini. Hati-hati di jalan tuh Bang. Yes, tentunya kita selama 4 jam ke depan gua akan nemenin lo ya. Betul. Dengan lagu-lagu yang enak dari playlistnya Star Radio. Betul sekali. Jadi kalau misalnya pengen cerita-cerita, mau nanya boleh banget, kita bakal standby sampai 4 jam ke depan. Benar banget. Dan kita nggak berdua doang nih, Mas Damron. Hari ini kita kedatangan salah satu penyanyi yang memukau ya. Ada Mas Agus Hafiz. Halo. Fedi Soki. Selamat sore. Gimana kabarnya Mas? Ya alhamdulillah baik tuh. Alhamdulillah baik ya. Perjalanan kesini aman tadi ya? Aman. Berangkat dari jam berapa Mas? Tinggal langsung lurus saya nyampe udah. Berangkat dari jam berapa berarti? Tadi jam 3. Nyampe cepet ya, setengah 4 tadi ya. Cepet, sekitar 30 menit lah. Iya. Pitaro sini mah gak terlalu jauh kalau lewat tol. Jauh ya? Bener. Cuma murah. Murahnya ya. Belum sama pajak itu ntar lagi. Iya, 11% tuh pajak tuh. Kita mau ngomongin seputar karir bermusik ya Mas Agus nih. Ya. Benar. Pertama kali bermusik tuh kapan sih Mas? Kalau bicara karir musik itu pasti dari kecil ya. Dari kecil aku udah mulai yang senang dengan musik. Terus anyway ini aku tuh bukan lahir dari keluarga yang musisi. Oke. Iya. Gitu. Musisinya malah diawali dari aku sendiri gitu. Oh gitu. Oke. Iya. Nah terus dari kecil, terus SMP, SMA tuh udah ikut lomba-lomba. Oke. SMA tuh udah mulai serius, udah ikut pop singer. Oke. Pop singer, beres sekolah SMA itu ikut idol, sempat ikut idol juga. Oke. Idol 2 kali.
ditolak. Oh, tahun berapa tuh? Itu yang aku ingat terakhir tuh 2007. 2007. Oh, 2 tahun berturut-turut ikut Idol tuh. Apa ada jedanya? Ada jedanya. Oh, ada jedanya. Kan tadi bilang kalau misalnya Kak Agus ini nggak ada background musik ya, nggak ada background musisi ya. Terus apa yang bikin tertarik sama dunia musik? Nah ini dia. Kalau bicara kenapa tertarik gitu ya, mungkin tongkrongan kali. Oke. Tongkrongan zaman itu tongkrongan aku tuh lebih seneng denger klasik rock. Oh, oke. Seru nih karena banyak yang nyanyi kan. Banyak yang nyanyiin ikut nongkrong jadi keikut lah. Gitaran bareng, Iya, nyanyi-nyanyi. seperti itu. Mainin apa tuh di tongkrongan deh masuk kita Mas. Kalau kita kan di paling Iwan Fals. Oh, Slang gitu-gitu iya, kan. Ya standar lah. Firehouse. Oh, nah ini. Beda standar ya kita. Tapi beneran itu Firehouse loh. Firehouse. Terus Mr. Big. Oh, Scorpio juga main di situ. Paling Mr. Big Good to Be With You gitu paling tongkrongan gue mah. Iya. Terus sampai akhirnya jadi penyiar. Nah, Itu kapan tuh? Kalau penyiar ini Oh ini teman tangan kok belum tahu ya, ini dulunya penyiar loh Mas Agus Iya. ini. Balikpapan Mas ya? Balikpapan. Itu jadi penyiar. Anyway 2005 itu aku sempat ikut AVI tadinya. Ikut AVI dulu di Makassar. Terus karena nggak keterima juga, akhirnya aku balik ke Balikpapan. Di situ aku mulai coba untuk sebenarnya awalnya coba-coba aja sih untuk jadi penyiar. Karena berpikirnya kayak pengen ngasah aja gitu untuk entertain orang tuh gimana sih ngomong di atas panggung tuh gimana gitu. Secara kan kalau penyiar kan kita nggak ngomong direct gitu dengan orang. Benar. Gitu. Tapi kan kita punya imajinasi yang luas lah. Benar, gitu. Jadi kita ketika ngadapin audiens secara langsung itu juga kita udah gak mikir lagi udah. Karena udah ngebayangin. Oh iya, udah kebiasa. Gitu. Awalnya di situ gitu. Cuman keterusan. Oh, kebablasan ya. Emang orang mana sih Mas? Aku Balikpapan. Asli Balikpapan. Asli Balikpapan. Oke. Lahir dan besar di sana. Berarti audisi yang tadi kayak Avi di Makassar. Itu sengaja terbang ke sana untuk audisi. Sengaja. Idol pun waktu itu di Balikpapan. Enggak, Idol itu di Banjarmasin. Oh, di Banjarmasin. Tapi keluarga gimana? Kan di keluarga kan pasti kalau misalnya aku cerita dulu ya Mas ya. Aku tuh dulu kan sempat ngeband juga kan. Terus yang kayak orang tua tuh yang kayak ngapain sih musik. Iya benar. Masih pernah ada di fase kayak gitu dong. Keluarga tuh saat itu gimana ngelihatnya? Ketika Mas itu bener-bener tadi ikut lomba-lomba sampai akhirnya nyoba ikut ajang audisi gitu. Sebenarnya sama aja sih. Sama aja. Itu klasik lah cerita kayak gitu. Itu klasik. Pasti apaan sih? Ngapain? Emang bisa menghasilkan apa kan gitu. Nah, itu dia. Ya tapi mau gimana gitu. Kita kan suka gitu. Suka. Akhirnya dari lomba-lomba itulah juara walaupun memang tidak menghasilkan besar gitu lah gitu kan. Tapi ada kebanggaan tersendiri gitu buat orang tua. Iya. Titik baliknya akhirnya kan tadi kan udah banyak banget nih kayak ikut beberapa ajang pencarian bakat. Terus siaran juga udah pernah gitu. Sampai akhirnya kepikiran gitu. Kayaknya gue harus bikin karya nih. Setelah X Factor mungkin. Iya, mungkin kita tadi belum sampai ke X Factor ya. Jadi di radio pun itu kan bolak-balik sebenarnya. Jadi bolak-balik. Ikut ajang pencarian bakat pun kan nggak bisa kita tinggal lama-lama nih. Iya, benar. Radionya nggak bisa kita tinggal lama-lama gitu. Akhirnya keluar masuk lah. Iya. Gitu. Ganti radio gitu. Akhirnya karena aku berpikir pada saat ikut Idol itu kayaknya nggak bisa nih gitu. Nggak bisa lolos terus nih, nggak gagal terus. Akhirnya udah saya lanjut untuk kerja sebagai MD dan juga penyiar radio. Gitu kan. Di 2012 akhir itu November Desember kalau nggak salah. Teman ngajakin ikut X Factor. Lu tau gak, gue pikir tuh X Factor tuh yang makan kecoa dan lain-lain. Oh ini, kalau masih aku gitu mikir gitu tuh. Awalnya apa berarti ya? Fear Factor. Dulu tuh Fear Factor. Fear Factor. Kita nontonnya Fear Factor. Itu tuh gue kebayang, serius lu ngajakin gue gitu. Enggak bang, ini tuh sama kayak Idol tuh nyanyi juga. Seriusan lo, coba kita dia nunjukin, coba lihat di internet gitu kan. Coba lu lihat dulu.
kalau lo tertarik lo kabarin gue ya gitu. Dan gue cari, oh iya X Factor nih nyanyi dong gitu. Terus ada kategori-kategori masing-masing gitu. Usianya segini, terus ada duo, ada yang ya pokoknya macam-macam lah gitu. Ada yang solo. Akhirnya ya udah deh ikut gitu karena teman yang ngajak. Ikut sama dia audisi, ketemu dengan eksekutif produser RCTI pada saat itu. Mereka minta ini dipecah gitu. Tadinya duo. Tadinya duo. Terus minta dipecah gitu. Cowok cewek? Cowok. Oke. Cowok. Terus akhirnya si eksekutif produser bilang, coba deh diobrolin dulu. Gitu. Ya, kalau dari gue sendiri sih kayak sama teman misalnya lu gitu ya, lu yang ngajak gue, ya terserah lu aja, lu maunya gimana. Kalau mau lanjut 2 ya ayo gitu. Karena gue udah gak percaya dengan ajang pencarian bakat. Iya kan? Itu sih. Iya kan? Pada saat itu udah 2 kali ketolak pun udah jadi skeptis lah. Akhirnya dia bilang, udah bang, gak apa-apa bang, kita sendiri-sendiri aja gitu. Udah solis nih berdua nih. Teman gue gak lolos. Gue juga tadi, karena kan itu spesialhan ya. Iya. Di Balikpapan. Akhirnya gue disuruh nunggu sekitar paling lama sebulan, 2 hari gitu. 2 minggu kemudian setelah audisi di sana, ditelepon. Gue ditelepon dari pihak Fremantle waktu itu. Gue pikir bercanda, gue pikir biasa kan. Teman-teman gue tahu gue berkali-kali gue gagal, terus kayak di prank nih. Kayak di prank nih gitu. Sorry ya gitu. Ini siapa ya? Kok tahu saya lolos atau enggak? Buktinya apa gitu. Oh silakan cek email mas katanya gitu. Saya cek email Fremantle, oh iya lolos dong gitu. Dan satu-satunya untuk pertama kali dari Balikpapan gua. Gitu. Dari situ lah awalnya. Tapi kan abis itu lu lolos tuh mas. Udah lolos kan, tapi lu perasaan skeptis itu masih ada dong? Oh jelas, itu selalu sih. Iya kan? Itu udah sampai 12 besar. Iya kan? Sampai di 12 besar. Berubahnya gara-gara pas 12 besar pemikiran lo? Ini kayaknya udah harus gue lebih seriusin lagi nih kayaknya nih. Lucunya 12 besar itu kan ada tambahan lagi wild card. 1 orang. Gue makin deg-degan nih. Gitu. Akhirnya running. Setiap episodenya itu pasti kayak serius gak sih? Gue masih gak percaya. Serius, itu kan gue kayak, ini serius gak sih? Apa jangan-jangan gue cuma dijadiin ganjelan doang nih. Buat bagian dari entertain aja kali ya. Iya, lolos nih gitu. Karena kan ini baru buat gue gitu. Karena secara ini acaranya nasional gitu. Akhirnya lolos di putaran pertama, putaran kedua lolos. Ini serius gak sih? Masih menanyakan itu ya? Masih. Ternyata ini bener guys. itu masih. Mungkin kalau orang yang mungkin masih pingin kayak berapi-api lah pingin ikutan gitu. Dan akhirnya dia ngerasa kayaknya gue gak bisa nih. Pasti tahu rasanya. Apalagi kayak yang gue rasakan tuh ketika yang ini beneran gak sih gitu. Ini kok kayaknya gue masih di prank ya gitu kan. Akhirnya pada saat ada namanya Batam tuh waktu itu. Batam tuh gue sama almarhum Shena Malsiana tuh yang badannya besar tuh. Ya. Sama dia di situ tuh gue yang udah anjir ini gue kayaknya keluar. Tapi di saat itu pun gue ngerasa kayak gue gak maksimal memang. Gak maksimal. Mau kendala dari aransemen musik. Karena kan semua lagu tuh aransemennya dirombak. Dia nggak ngikutin originalnya. Gitu. Akhirnya dirombak semua apa segala macam. Terus ada kayak semacam miscommunication lah antara band dengan coach itu maunya seperti apa, mentornya juga. Akhirnya di malam itu tuh, malam terakhir itu tuh gue kayak yang pressure aja gitu. Akhirnya udah kayak ya udahlah biarin aja lah udah gitu. Lagi-lagi nothing tulus lagi ya. Nothing tulus aja udah. Gitu. Nah, di X Factor ini kan memang semua 13, totalnya 13 ya. 13 peserta ini mendapatkan 1 materi lagu untuk album kompilasinya. Gitu. Jadi dari situlah mulai berangkat. Oke. Tapi Mas Agus ini dimentorin sama Baby Romeo. Iya, Baby Romeo. Itu ada kesulitan gitu Mas? Sama Mas Baby? Justru lebih santai karena Mas Baby ini kan dia
overage. Which is itu semuanya orang-orang udah mateng gitu. Ngomong A udah oke jalan aja gitu. Beda kalau yang muda-muda ini yang lebih muda daripada kita tuh kayak yang masih kayak cocok gak sih? Kayak cocok. Di kita tuh gak gitu. Iya. Ini menarik sih. Maksudnya banyak banget juga kan yang datang ke sini kan dari ajang pencarian bakat juga ya Mas, ngobrol-ngobrol sama kita. Rata-rata kan udah pernah nyoba juga sebelumnya tapi gagal. Tapi akhirnya nyampe di titik tertentu karena mereka tuh again nothing tulus gitu ya. Iya. Tapi kenapa bisa gitu ya? Iya mau gimana ya? Maksudnya kayak menurut lu gimana? Kalau gue sih gini. Kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi kan. Yang penting kita usahakan dulu sekarang. Kita berusaha sekarang ini untuk besok lah gitu. Gitu. Jadi jangan mikirin nanti kalau misalkan nggak bisa gitu. Nanti kalau misalkan gue berhasil itu kadang-kadang itu yang hancurin kita sendiri sih. Iya sih. Lagi-lagi ekspektasi sih ya. Ekspektasi terlalu tinggi juga nggak bagus. Baru setelah dari X Factor nih kepikiran buat bikin lagu. Dari itu kontrak. Kontrak. Itu kontrak semua 13 peserta ini dikontrak. Jadi dari juaranya itu ada Fatin, terus sampai ke 5 besar itu di manajemen Sony Music. Sisanya itu di manajemen MNC. Oke. Star Media. Iya. Seperti itu. Nah, cuman aku ngalamin perubahannya itu di 2014 akhir jelang 2015. Ngobrol lah dengan pihak label untuk kelanjutan kita ini sebagai peserta dari ajang yang sudah berlalu ini gimana gitu kan. Oh ini memang ada masing-masing itu ada hak eksklusifnya untuk materi single. Jadi setelah album kompilasi itu aku dapat satu lagi. Aku dapat satu lagi itu digarap dan kebetulan juga ide-idenya dari aku juga. Gitu kan. Kita recordingnya di Bandung. Setelah itu kontrak tuh 5 tahun. Ya, jadi 5 tahun. Dari 2014 tuh? Setelah ya? 2013. Setelah mulai dari start si acara 13 besar itu ya? Itu berjalan, aku 2015 akhirnya aku cabut. Itu aku cabut. Karena? Ya lagi-lagi kalau misalkan mungkin teman-teman kalau ikut ajang pencarian bakat terus ada tiba-tiba nih seseorang gitu ngomongnya sebenarnya kompetisinya itu bukan di TV. Tapi setelah acara itu berakhir. Setuju. Nah setelah acara itu berakhir lu mau jadi apa? Itu dari lu. Dan siapa di samping lu, belakang lu, depan lu, kiri kanan lu siapa. Jadi circle-nya ya. Ya circle-nya siapa. Lu mau jadi apa? Kan lagi-lagi nih kalau udah di fase itu udah mulai dikenal nih apalagi skalanya nasional gitu ya. Itu nggak segampang kita jentikin jari. Kita bisa produksi lagu. Semua itu ada biayanya. Betul. Gitu. Setuju. Jadi nggak sifatnya karena lu artis ini gratis nggak bisa. Itu nggak bisa. Tetap produksi mah. Tetap jalan. Produksi, promosi dan lain-lain itu yang sebenarnya jadi untuk sekarang musisi sekarang juga jadi kendala sebenarnya. Itu kendala besar gitu. Cuman ya balik lagi ke masing-masing orangnya gitu. Nah jadi dari setelah putus kontrak itu karena aku udah kebentuk nih circle-nya. Playernya juga udah ada, kenal apa segala macem. Sampai akhirnya aku punya momen dimana kenal dengan Pai Burman. Terus project juga dengan Ahmad Dhani. Philharmonics pertama itu kan aku ikut serta di situ. Philharmonics pertama tuh. Dari situ karena circle-nya memang mereka produksi musik, akhirnya muncullah ide-ide untuk kayaknya kita jalan sendiri nih. Gitu. Dari situlah. Menyenangkan sekali ya nih obrolan kita ya. Makin seru nih. Iya. Jadi buat teman Tangerang kalau mau nanya tuh boleh banget ya. Ya langsung boleh aja nih WhatsApp ya di 0812 111 Langsung ke sosmed kita juga boleh banget ya secara Radio Tangerang. Ya jangan kemana-mana, kita balik lagi setelah lagu ini. Nah, balik lagi ya bareng Prasdamron, Mas Agus nih. Kenapa tepat beda nih karena sesuatu terjadi ya, ada bom atom. Di Salat Hormuz
Wah, gak ngeri banget Mas. Astagfirullahaladzim. Enggak. Ada sih Mas. Apa? Ada. Biasalah ada kejadian-kejadian tidak bisa kita prediksi. Ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Tapi kan nilai plusnya kita mendapatkan suasana baru. Asik. Ya enggak? Panas. Cukup panas. Woi, daripada di dalam. Di dalam sauna loh kita. Masih barengan Mas Agus Safi di sini. Yoi. Halo. Kita sekarang ngomongin single terbaru kali ini. Boleh. Ini single terbaru judulnya Dinding. Dinding. Enggak Mas Agus, nih lagunya menceritakan tentang apa sih sebenarnya? Dinding ini. Iya, mungkin kalau yang udah dengerin udah tahu. Yang belum dengerin pasti sambil berjalan akan mikir lagu ini bercerita tentang beda agama. Aku dengerin juga mikirnya seperti itu loh, denger. Ini beda agama. Walaupun memang sekarang itu kan banyak lagu-lagu yang dengan konsep yang sama ya. Kayak Cinta Beda Agama yang sudah pernah kita dengar lah banyakan. Nah, tapi kalau di lagu Dinding ini nih, ini menceritakan momen ketika dia tuh pisah lah. Si dua orang ini gitu kan. Mereka dalam kondisi yang bingung, terus galau segala-galaunya ini gimana ya gitu. Kalau kita lanjutkan ya obrolannya ke situ, kalau kita hentikan ya gimana gitu. Iya, perasaan nggak bisa dibohongin kita kan, nih. iya kan gitu. Kita suka sama suka nih. Iya. Ya, jadi di lagu Dinding ini tuh menceritakan momen ketika dia tuh putusan. Oke. Gitu. Ketika di fase penyelesaian hubungannya. Yes, betul. Pengalaman pribadi Mas, apa bukan? Kalau pengalaman pribadi dan pastinya juga dari beberapa orang yang pernah ngalamin. Gitu. Cerita dari teman-teman juga ya. Iya. Pasti kan ada mirip sebenarnya, ujungnya sama, tetap bubar gitu kan. Iya. Tetap pisah. Cuman momennya aja yang berbeda. Oh iya gitu. iya. Ada yang sampai diusir keluarga lah, ada yang sampai yang nggak bisa ngomong apa lagi lah, maksudnya kayak yang udah ngobrol berdua aja gitu. Ya udah kita ambil jalannya, mungkin kita pisah aja udah. Kita udahan, kita temenan aja. Biasalah kata-kata yang paling aman, temenan aja lah ya. Lihat aja ke depannya nanti gimana. Lihat aja. Tapi lu sendiri percaya nggak Mas kalau orang yang beda keyakinan itu bisa gitu untuk menjalani hubungan? Bisa lah, kenapa enggak? Ini kan kalau berbicara beda agama, ini yang pasti beda agama ya. Tapi kalau perasaan itu nggak bisa dihubungkan lagi dengan agamanya, gitu. Karena memang Tuhan tuh kan menciptakan kita dengan perasaan itu, gitu. Iya betul. Jadi balik lagi ke misalkan lu dengan pacar lu gitu ya beda agama, itu keputusan dari kalian aja gitu. Misalkan yang satu ya udah gue ngikut deh sama lu. Selesai. Oh ya benar bisa. Gitu. Atau sebaliknya. Iya atau sebaliknya. Nah ada yang lebih lucu lagi, jadi kayak dia cerita. Temen nih. Sorry, gue tuh kan selain nyanyi di music, gue juga host di TikTok. Oke. Jadi ketika gue live, gue lagi ngebahas lagu yang baru gue rilis, Dinding. Terus tiba-tiba ada satu viewers yang cerita, Bang makasih lagunya gitu ya. Oh kenapa? Ini aku banget. Oh relate. Terus dan kejadiannya mirip gitu kan. Kita nggak bisa sama-sama. Tapi bedanya gue Kristen, dia Buddha. Oke. Ya gitu ya. Gue Kristen, dia Buddha. Kalau di lagu Dinding itu kan ada kata di sujud yang sama. Which is di situ gue gitu kan. Di sujud yang sama gue bersujud, yang satunya tidak jelaskan juga gitu dia agamanya apa. Memang tidak di lagu Dinding ini tidak menceritakan agamanya apa. Gitu. Kita tidak bersinggungan dengan agamanya si A B C gitu, kita nggak mau ngangkat itu. Kita lebih ke yang galau-galauan aja, lucu-lucuan aja gitu kan. Terus dicerita nih, gue putusan, akhirnya gue pindah masuk Islam. Wow. Karena dia tidak menemukan ketenangan, itu lucu sih. Oh wow. Serius itu ada. Kok malah bisa? Kok bisa iya kan? Iya, kok lucu bisa kan? ya? Nah ini dari semua cerita yang ada baru gue ketemuin hari itu cerita itu. Tapi lu nggak nanya Mas, kenapa? Kenapa akhirnya dia memutuskan akhirnya cabutnya ke Islam? Dia tidak menemukan ketenangan setelah pisah itu. Lucu sih.
Wah, berat ini. Iya. Tapi kalau kita mau bikin ringan lagi, intinya lagu ini bercerita tentang beda agama, mengenai momen di mana mereka tuh berpisah gitu, menemukan jalan terbaik lah buat mereka. Oke. Spesifiknya di lagu ini ya, itu menceritakan seperti itu. Tapi secara nggak langsung lu bikin orang login Mas ya? Enggak dong, enggak login dong. Kan dari lagunya pun kan udah pisah dia. Ya kayaknya menjadi inspirasi untuk logi. Oh iya bisa jadi kan, bisa jadi kita nggak ada yang tahu. Iya. Terus tapi proses kreatifnya gimana Mas? Dari penulisan lirik awal sampai akhirnya recording, mastering. Itu berapa lama tuh sampai akhirnya? Kalau berbicara berapa lama, sebenarnya aku tuh nyiapin bukan hanya lagu Dinding. Oke. Jadi rencananya tuh ke depan ada 4 single lagi. Ada 4 single lagi. Yang nanti rencananya nih panjang umur kita mau jadikan EP. Oh wow. Kita mau jadikan EP lah di lagu yang semua yang nanti dirilis gitu ya. Jadi pengerjaannya tuh sekaligus. Sekaligus untuk penulisan sekaligus. Jadi hari ini udah jadi nih. Dinding judul Dinding pun kita belum kita tentukan pada saat itu. Jadi kita jadiin dulu nih lagunya Dinding, terus ada lagi yang kedua, ketiga, keempat. Ini udah siap semua, terus kita kayak Om Pimpa aja nih, yang mana nih? Kita ulang-ulang lagi, kita dengerin. Oh, kita ngambil yang Dinding ini nih. Terus akhirnya kita galau lagi nih, kasih judul apa ya gitu. Oh iya, karena emang belum ada judulnya kan? Belum ada judulnya. Semua 4 lagu tuh belum ada judulnya. Jadi kita cuma concern di penulisan, terus melodi, untuk musiknya sebelum di aransemen kan. Udah dari situ akhirnya kita menemukan si Dinding ini karena kita nggak mau juga terlalu lama gitu kan. Karena lama-lama mikirin juga jadinya makan waktu. Nah kebetulan di lagu Dinding ini ada kata-kata dindingnya, gitu. Oh, jadi karena kita ambil dari situ. Oh ya, dindingnya tinggi banget sih. Iya. Tinggi banget. Sama Kamga ya? Kamga, iya Kamga sebagai vocal director, terus yang mengaransemennya itu ada Lodeng. Oke. Oh iya, menarik sih. Soalnya tadi kan bilang kalau ini bakal jadi EP gitu ya. Tadi lu juga sempat ngomong lu live juga ya Mas ya? Live streaming. Live streaming itu bakal ngebahas lagu lu atau ngapain tuh? Lebih ke fun aja sih. Oh, seru-seruan aja. Jadi kayak ya secara kan dulu kan penyiar juga, jadi masih ada lah jiwa-jiwa penyiarnya gitu. Jadi kayak ngajak ngobrol gitu. Interaksi sama pendengar. Ada yang ngasih masukan soal lagu-lagu lu nggak sih? Kalau masukan banyak lah pasti. Kalau kita bicara dunia digital sekarang, terutama TikTok, itu kan streaming ya. Menurut gue di streaming itu banyak orang cerdas. Setuju. Banyak orang cerdas. Jadi dan gak sedikit juga orang yang sangat cerdas. Iya. Alias itu dia. Tapi yang gue maksud lebih ke lu sih. Lebih ke lu sih. Oke. Dan ternyata bukan gue doang yang ngerasain. Iya kan. Jadi ya kita tampung. Tetap kita tampung. Kadang-kadang kan ada yang nggak cocok setelah kita eksekusi. Bener nih apa yang dikatain dia. Oh gitu. iya. Biasanya juga kayak gitu sih. Jadi ya komentar-komentar soal penulisan apa segala macam kita tetap tampung. Cuman jangan kalau di live streaming itu sebisa mungkin aku tuh nggak mau yang defend untuk ya nggak apa-apa terserah gua karena gua yang nulis ini. Lagu aing kumaha aing gitu kan enggak dong. Enggak dong. Jadi ya cukup didengerin aja. Iya. Terbuka sama pendapat-pendapat orang juga tuh menurut gua salah satu gerakan-gerakan yang lumayan bagus buat musisi sih. Dan lagu Dinding ini kan juga berbeda dari single-single sebelumnya. Gitu. Dan itu pun diketemukan ya dari mereka-mereka inilah. Orang-orang yang ada di live streaming. Terus banyak juga orang-orang yang live terus menyanyikan banyak lagu. Kita juga kan dengerin ya. Yang lagi happening ini musiknya mereka tuh apa aja sih, seperti apa. Jadi kita sebagai pencipta lagu juga kan nggak mungkin kita serahkan semua ke aransemennya, arrangernya untuk aransemen sesuka hati dia. Gitu. Jadi ada beberapa special request, misalkan dari bunyinya kita maunya seperti apa nih, drumnya maunya modelnya seperti apa, kayak gitu-gitu. Keyboardnya seperti apa. Itu semuanya kita pikirkan juga. Mungkin nggak kalau misalnya ada pendengar lu gitu Mas yang tiba-tiba curhat lu jadiin lagu gitu? Iya tuh. Oh ada. Oh ada ya? Ada dong. Itu lebih seru gitu. Itu lebih seru sebenarnya.
cerita nyata dari orang, terus kita angkat, terus kita rangkum, terus jadiin lirik. Ada. Oh ada ya? Ada. Itu nanti ada di single berikutnya ya. Oh, itu ada. Oh iya menarik. Soalnya kan ya kadang-kadang orang bikin lagu karena sesuai hatinya kan, bukan belum tentu dari cerita orang, karena mereka nggak ngerasain secara langsung. Betul. Ya zaman sekarang kan sebelumnya kan kita juga ngobrol kan. Sekarang kita bicara quantity. Quantity. Kita dikejar waktu juga untuk nulis lagu harus bagaimana gitu kan. Kita juga nggak mau yang terdengarnya jadul atau gimana gitu. Kita semuanya dibuat fresh lah. Sekarang tuh penulisan lagu bahasanya bukan udah yang kayak terlalu puitis juga enggak, terlalu yang bebas juga enggak, tapi penggunaan bahasanya kosakatanya ya, kosakata bahasa Indonesia lebih bagus sekarang menurutku. Iya. Itu balik ke zaman 80-an menurutku. Gitu. Penulis favorit lu siapa, Mas? Sekarang nih ya, di era sekarang. Ada nggak tuh? Sebenarnya kalau penulis di zaman sekarang atau enggak musisi yang lu lihat nih kayak ini bagus nih gitu. Kalau bicara penulis ya, penulis Ahmad Dhani terbaik sih. Ahmad Dhani sih, iya, tetap paling luar biasa sih dia. Nah kalau detik ini penulis yang ngebantuin aku nulis lagu si Dinding. Oke. Siapa beliau? Dita. Iya, namanya Dita. Gitu. Jadi ini pun nulisnya juga kayak kita kok nggak kepikiran gitu. Aku pun ngebaca itu kayak nggak kepikiran ini liriknya bisa begini ya gitu. Jadi apa ya? Ketika kita menyanyikannya pun juga kayak ini tuh kayak ngobrol gitu. Lebih ke ngobrol, bukan kayak asik kita cerita sendiri nggak ada yang mau dengerin gitu. Kayak interaksi gitu. Iya, dia lebih ke interaksi. Gitu sih. Gue pribadi adalah orang yang belum pernah dengerin karya teman-teman yang datang sampai dia datang ke sini sendiri. Oh iya. Sini ya. Jadi biar mau dapat experience langsungnya gitu loh. Oh iya gue ngerti. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang lagi promo datang, gue tuh pengennya dengerin langsung gitu loh. Iya. Tapi ada kendala nih. Kan style aja lah ya. Nanti diputerin. Nanti kita puterin deh, boleh. Nah, tadi kan kita pasti off air ngobrol banyak banget, Mas. Kita ngomongin soal musik, kita ngomongin soal tadi lu sempat siaran juga kan. Menurut lu seberapa penting sih musisi zaman sekarang nih untuk bisa lebih adaptasi lagi dengan zaman? Kalau dibilang penting, sebenarnya ini keadaannya genting sih. Menurutku ini genting. Melihat kondisi musisi senior yang repackage lagu-lagunya, itu kan itu lagi banyak dan tetap meledak. Tetap meledak. Karena kalau mau di-compare dengan lagu sekarang itu dengar selewat. Banyaknya kayak gitu lagi. Iya, dengar selewat. Ketika ditanya, lu tahu lagu ini nggak? Yang mana ya? Dengerin dulu. Oh iya, gue tahu nih lagunya. Iya. Orang tuh nggak nempel judul penyanyi pun juga nggak nempel. Nah, mungkin untuk musisi-musisi sekarang kita juga bukan hanya sekedar harus nonjolin si karyanya juga, tapi brand personalnya juga harus ditunjukkan gitu. Jadi jangan cuman hanya lagunya doang. Kan ada gitu ya lagu yang lagunya bagus nih, penyanyi mana? Nggak tahu, taunya AI. Oh iya, banyak banget. Banyak. Itu makanya identitasnya harus dikeluarkan. Gitu sih. Nah, AI itu lumayan menarik sih menurut gua, Mas ya. Menarik, tapi itu kan menghancurkan kreativitas musisi. Memang itu akan menghancurkan kreativitas musisi. Mereka ngerasa bahwa itu jadinya gampang, easy peasy gitu, lebih mudah gitu. Tapi secara vokal kan bukan vokal dia. Iya betul. Gitu. Betul. Jadi yang harus dijaga kalau dia memang musisi, dia penyanyi, ya suara dia lah yang harus dikeluarkan gitu. Benar. Tapi kalau sekadar untuk jadi guide aja itu mungkin nggak menurut lo? Aman lah ya kalau jadi guide gitu ya. Kalau menurut lo, Mas? Menurutku kalau untuk guide aman. Aman. Yang paling penting itu adalah aransemen. Terus dalam membuat karya itu jangan berpikir gampangnya atau mudahnya gitu. Karena arranger
cara mereka berpikir itu nggak seperti kita berpikir. Vokal director juga begitu. Dia berpikir nggak seperti kita berpikir. Gitu. Tim promo juga gitu. Pasti beda. Itu pasti beda. Gitu. Misalnya kayak lu gitu, lu sendiri, lu tahu nih arahnya untuk mempromosikan seperti apa, kan gitu. Jadi nggak bisa sendiri. Lu AI lu sebar ke sosial media apa segala macam, orang dengerin, ya fine aja gitu. Naik ya naik gitu. Tapi begitu diminta pertanggungjawabannya kayak bingung sendiri kan. Benar. Itu sih. Pernah kejadian. Tapi lu kalau bilang pernah kejadian, secara global kejadian loh. Kejadian. Spotify. Oh iya banyak banget. Banyak pendengarnya 3, something lah. Banyak. M. Banyak banget. Dan luar biasanya lagi, si artis ini yang naik di Spotify itu bikin konser digital. Konser digital. Dan itu yang nyanyi AI, penontonnya AI. Itu luar biasa sih. Sampai segitu. Lo baru tahu pas ini? Banget, iya. Baru tahu. Itu dia penyanyi luar. Itu niat banget. Dia black singer. Cewek. Tahu. Awalnya aku kira dia bukan AI, Mas. Iya, karena se-real itu kan. Se-smooth itu. Ya aku tahu. Ini bukan. Aku mau nunjukin nih. Ini bukan nih, penasaran. Kita ceritain boleh Mas yang dulu Mas. Apa? Ceritain dulu boleh. Oh, tipis aja. Jadi lu pernah ada yang promo ke sini. Oke. Bukan di sini. Oh, bukan di sini. Bukan di sini, waktu itu di podcast kita berdua. Kita berdua tuh punya podcast musik dua kan. Nah, terus dia promo musiknya lah. Orangnya datang. Orangnya datang ke studio Sebentar kita. Dulu. Jadi orangnya datang. Di materinya itu suaranya dia atau bukan? Waktu itu gimana Ci? Kan lu yang kurasi tuh. Bukan. Ya. Oh dia oke. Musiknya AI. Tapi saat pengen kita untuk mau bisa untuk nyanyi, dia I see. Itu. Ya. Gimana ya? Ya namanya juga kita podcast masih kecil saat itu ya. Betul. Jadi kan ya udah masih awal-awal. Jadi ya udah kita coba aja deh. Ternyata beliau kelabak. Seru sih. Nah kalau misalnya gue tanya lu Mas Agus, seberapa adaptif lu Mas di era digital sekarang? Oh kalau bicara adaptif banget ya. TikTok. Sekarang tuh ya yang paling gampang tuh diakses itu TikTok, YouTube, specifically short. Karena short itu nggak akan pernah berhenti. Bener. Ya, orang sudah mulai beralih dari yang lu upload video 1 jam atau 30 menit aja. Orang lebih milih short. Iya, karena sekarang udah ada job-job clipper gitu juga. Clipper udah banyak tuh. Banyak banget. Terus TikTok. Sekarang tuh TikTok tuh udah pergerakannya jauh daripada sebelumnya ya, berkembangnya ya. Parah. Gitu. Jadi kita harus benar-benar tahu nih aturan mainnya, cara bermainnya seperti apa, kayak gitu. Instagram dengan eksklusifnya dia seperti apa. Eksklusivitasnya benar. Betul. Facebook dengan ibu-ibunya gimana, gitu. Lah iya kan? Facebook itu mainannya ibu-ibu. Iya, benar. Kalau ada bapak-bapak di situ, kalau ada bapak-bapak, pasti bapak-bapak ini keibu-ibuan, udah. Shout out teman-teman yang main Facebook. Iya. Paling nggak bisa kena senggol dikit. Sensi gitu. Tapi Facebook, Twitter tuh alam lain sih. Iya. Lu main Twitter nih Mas? Twitter udah enggak. Itu udah lewat karena aku bukan tipe yang creator yang suka nulis kata-kata di feed-nya. Gitu. Jadi lebih seneng main di gambar. Oh iya. Gitu. Visualnya. Twitter sih ajaib. Ajaib. Itu dunia lain sih. Twitter tuh ngeri. Kalau dunia kosong tuh ada di thread ya? Thread, ya. Sepi. Biasanya isinya orang-orang minta nyari kerjaan tuh. Di thread. Iya. Soal minta bantuan ya? Iya. Berarti kalau misal seorang Mas Agus sekarang ini, quantity over quality apa quality over quantity? Wah, nggak ada overnya sih dua-duanya tetap harus jalan, balance sih, harus balance. Tapi keteteran nggak lo Mas? Keteteran, makanya kalau bicara keteteran ya, makanya kita perlu rekan, kayak tim, ada yang buatin videonya gitu kan, terus ada yang ngurus
promosi dan lain-lain kayak gitu itu penting sih. Itu penting banget. Dinding ada video klipnya nggak sih? Dinding belum. Bakal ada tapi. Bakal ada. Kapan tuh Mas kira-kira? Ini kita lagi planning antara Mei dan Juni. Tayang syuting sebelum. Mungkin tadi bisa main di acara kita kan ya? Oh iya, boleh dong. Boleh. Itu ada acara namanya Star Trek on Stage volume 3. Nah, kalau misalnya lu pengen mampir kali Mas bisa lah Mas. Boleh dong. Apa itu isinya? Acara-acara musik, habis itu kita kayak siaran juga di sana, mini talk show baru termain. Iya, boleh. Kayak kita di bar ya. Di bar. Sekarang mau nyari tempat lain lagi. Oke. Nice. Ya, kalau ada kesempatan kita kabarin. Yo, aman. Sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih Mas Agus sudah mampir. Mohon maaf ya atas keteknisan ini. Tapi ini eksklusif berarti ya. Mungkin teman Tangerang juga nggak tahu kalau misalnya itu kita siaran di luar. Iya. Kan. Dan ini balkonnya Star Radio itu seperti ini guys. Enak tahu buat nongkrong. Oke deh teman Tangerang. Jangan lupa untuk request lagunya Mas Agus di Star Radio ya. Udah tersedia. Soal kesibukan lo bisa follow sosial media di mana? Ya, di mana? Di Instagram Agus Hafi, terus TikToknya Agus Hafi, di YouTube-nya juga Agus Hafi. Semuanya Agus Hafi. Live-nya seperti apa? Kalau di TikTok? Everyday. Makanya lu follow aja teman Tangerang. Ya, follow ya. Jangan lupa. Lu follow, terus ikutin tuh live TikToknya, biar tahu update-nya tuh seperti apa. Ya. Oke deh. Ya udah, kita pamit kali ya. Kita pamit dulu kali ya. Yes. Thank you banget Mas Agus. Terima kasih. Pojok Musik bakalan tiap minggu tayang di hari Rabu. Jadi lu pantengin aja terus YouTube kita. Jangan lupa di-subscribe juga. Kalau misalnya lu pengen follow Instagram gue langsung aja di @dambronin. Di Prasetyo. Tadi siapa? Mas Agus. Agus Hafi. Langsung sokin aja nih, Pang. Siapa request artis siapa yang mau didatengin boleh Pak? Langsung aja di komen ya. Yaudah. Oke, bye. Dah teman Tangerang.